Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mustafa dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang data ekonometrika. Yang pertama, transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Jenis transformasi data. Transformasi data ada beberapa jenis, antara lain: 1. Transformasi square root atau akar. 2. Transformasi logaritma. Ketiga, transformasi arcsin. Keempat, transformasi square atau kuadrat. Kelima, transformasi kubik atau pangkat 3. Keenam, transformasi inverse atau kebalikan. Ketujuh, transformasi inverse square root atau kebalikan akar. Kedelapan, transformasi inverse square atau kebalikan kuadrat. 9, transformasi inverse kubik atau kebalikan pangkat 3. 10, transformasi reverse score atau balik skor. Catatan transformasi data. Data yang ditampilkan pada laporan Anda tetap data aslinya, sedangkan data transformasi hanya untuk membantu Anda untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis ragam. Rumus transformasi data. Bahasan di bawah ini dijelaskan rumus transformasi data, transformasi akar. Transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat atau square root. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenen ragam. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Kalau X adalah data asli Anda, maka X aksen adalah data hasil transformasi Anda. Jadi X sama dengan X aksen. Apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai antara 0 sampai 10, maka Anda digunakan transformasi akar X tambah 0,5. Dan apabila nilai ragam data Anda lebih kecil, gunakan transformasi akar X tambah 1. Transformasi akar ini dapat juga Anda gunakan untuk data presentasi apabila nilainya antara 0 sampai 30%. Jika kebanyakan nilainya adalah kecil, khususnya jika ada nilai 0, maka gunakan transformasi akar X tambah 0,5 daripada akar X. Rumus transformasi akar. Rumus Excel transformasi akar adalah SQRT atau data asli ditambah 0,5. Apabila data asli ada di sel A4, maka rumusnya SQRT atau A4 tambah 0,5. Cara compute transformasi akar pada SPSS adalah klik menu, transform, compute variable. Pada target variabel beri nama misal transform, dan pada kontak numeric expression isi dengan SQRT atau variabel asli ditambah 0,5. Apabila variabel asli memiliki nama var1, maka SQRT atau var1 ditambah 0,5. Contoh penggunaan transformasi akar. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Salmonella dengan 4 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati seperti pada tabel berikut. Hasil pengujian terhadap data asli di atas menunjukkan nilai F hitung 19,407. Kemudian lakukan transformasi akar dengan rumus akar X tambah 0,5. Hal ini karena sebaran data tersebut kurang dari 10. Misalnya, untuk data perlakuan A kelompok 1, X sama dengan 2. Maka hasil transformasinya adalah akar 2 tambah 0,5 sama dengan 3,5
sama dengan 1,581. Dan selanjutnya hingga data pada perlakuan D kelompok 4. Berikut ini adalah hasil transformasi akar dari data asli. 2. Pembedaan data. 1. Data runtun waktu atau time series. Time series merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Kita dapat melihat contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, dan data nilai tukar, data produksi, dan lain-lainnya sebagainya. Jika kita amati masing-masing data tersebut terkait dengan waktu dan terjadi berurutan, misalnya data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006, dan lain-lain. Dengan demikian, maka akan sangat mudah untuk mengenali jenis data ini. Data time series juga dapat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Karena diyakini pola perubahan data runtun waktu beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini, data time series juga biasanya bergantung kepada lag atau selisih. Katakanlah, pada beberapa kasus misalnya produk dunia komoditas kopi pada tahun sebelumnya akan mempengaruhi harga kopi dunia pada tahun berikutnya. Dengan demikian, maka akan diperlukan data lag produksi kopi, bukan data aktual harga kopi. Tabel berikut ini akan memperjelas konsep lag yang mempengaruhi data time series. Dua, data silang atau cross section. Data silang terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Misalnya, data pada suatu restoran akan terdiri dari data penjualan, data pembelian bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Ilustrasinya seperti pada tabel di bawah ini. Yang ketiga, data panel atau pollet data. Data panel adalah data yang menggabungkan antara data runtun waktu atau time series dan data silang atau cross section. Karena itu, data panel akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Contoh data panel dapat dilihat pada tabel berikut ini. 3. Skala dan unit pengukuran. 1. Nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Misalnya, jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. 2. Ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tersebut. Misalnya, tingkat kepuasan seorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan 5 sama dengan sangat puas, 4 sama dengan puas, 3 sama dengan kurang puas, 2 sama dengan tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Atau misalnya dalam satu lomba, pemenangan diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. 3. Interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tepat. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. 4. Skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. 4. Pemilihan bentuk fungsional. 1. Model semilog. Model semilog adalah model di mana hanya ada satu variabel y atau x yang ditransformasi secara logaritma.
Bentuk model sebagai berikut. In Y1 sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 XI tambah UI, atau YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 IN XI tambah UI. Nah, yang kelima, pengertian R2. R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Contoh, jika beberapa variabel dalam model hanya menjelaskan 0,4, maka berarti sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel di luar model. Nilai diperoleh sebesar R2 sama dengan 0,4. Arti atau makna R2. Contoh, jika nilai R2 sama dengan 0,4, penunjukan pemilihan variabel X1 dan X2 dalam cross-section data menjelaskan variasi kinerja sebesar 40%. Sisanya 80% ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model. Dua variabel penjelas yang dipilih oleh peneliti sudah dapat menjelaskan variasi variabel Y pada sampel yang besar. Keputusan ini dapat diterima jika uji F menunjukkan nilai yang besar dan signifikan. Jadi keputusan untuk menerima model sebagai baik atau tepat harus dilihat bersama antara besarnya nilai F dan R2. Baiklah, sedemikian penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.